Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kembali kita dalam video pembelajaran bahasa Arab seri ketiga, yaitu tentang al-af'al, kata kerja. Ini adalah al-af'al ini bentuk dari kata mufradnya fi'lun. Fi'lun, fi'lani, af'al, al-af'alu. Kata kerja ya. Kata kerja ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah fi'il madi, artinya masa lampau. Fi'il madi ini baris huruf terakhir selalu fathah. Contohnya zahaba, ba berbaris fathah. Akhroja, telah mengeluarkan, berbaris fathah. Ja, istaghfaro, telah memohon ampun. Kemudian fi'il mudhorik. Fi'il mudhorik itu artinya adalah masa sekarang atau akan datang pemakaiannya. Fi'il mudhorik ini tandanya kita mengetahui apakah itu fi'il mudhorik atau tidak. Di awalnya ada salah satu huruf yang 4, yaitu alif, nun, ya, ta, disingkat menjadi anita. Ini huruf mudhorik namanya atau huruf mudhorongah. A ini artinya ana, saya. Nun ini artinya nahnu, kita atau kami. Ya ini artinya huwa. Ta ini artinya anti atau hiya. Contohnya yang alif, ana azhabu, saya akan pergi atau saya sedang pergi. Kalau nun ini nazhabu, kami sedang pergi atau kami akan pergi, atau kita akan pergi atau kita sedang pergi. Kemudian huwa yazhabu, dia sedang pergi atau dia akan pergi. Kalau ta ini tazhabu, kamu maksudnya perempuan, kamu akan pergi atau sedang pergi, atau dia perempuan sedang pergi atau akan pergi. Jadi pertanda fi'il mudhorik itu, saya ulangi, ada 4 hurufnya. Apabila salah satu huruf yang 4 ini ada di awal, maka dia fi'il mudhorik. Tapi barisnya berbaris dhammah. Kecuali fi'il mudhorik ini selalu berbaris dhammah, kecuali diawali huruf nasab atau huruf jazam. Huruf nasab atau huruf jazam ini nanti akan kita jelaskan. Berikutnya adalah yang ketiga, adalah fi'il amar. Fi'il amar ini untuk perintah. Jadi supaya kita tahu bagaimana cara menyuruh dalam bahasa Arab. Kita lihat baris akhir fi'il amar itu selalu sukun, mati ya, berbaris mati atau berbaris sukun. Contohnya izhab, pergilah. Ukhruj, keluarlah. Ini salah tulis. Kalau keluarkanlah, akhrij. Akhrij, keluarkanlah. Ukhruj, keluarlah. Istaghfir, mohon ampunlah. Jadi inilah yang tiga ini bentuk kata kerja dalam bahasa Arab. Kemudian bahwa fi'il itu jenisnya bukan cuman si 3 huruf saja. Jadi ada banyak jenisnya ya. Ada si 3 huruf, ada si 4 huruf, ada si 5 dan si 6 huruf. Contohnya fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu. Yang 4 huruf contohnya fa'ala yuf'ilu, fi'il amarnya fa'il. Ada juga fa'ala yuf'ilu, fi'il amarnya fa'il. Ada af'ala yuf'ilu, af'il. Kemudian yang si 5 huruf ada tafa'ala yatafa'alu, kemudian tafa'ala yatafa'alu, dan seterusnya ya. Ada ini if'alla yaf'allu. Yang 6 huruf istaf'ala yastaf'ilu, istaf'il, fi'il amarnya ya. If'ala yaf'alu. Artinya bahwa fi'il itu, fi'il madi itu dan mudhorik itu ada yang si 3 huruf, ada yang si 4 huruf, ada yang si 5 huruf, ada juga yang si 6 huruf. Kemudian berikutnya adalah bagaimana cara membuat fi'il amar. Kalau tadi kita sudah menceritakan bagaimana pertanda fi'il mudhorik,
yaitu dengan adanya salah satu huruf mudhari'ah di awal, anita, alif, nun, yata, maka sekarang kita berbicara tentang bagaimana cara membuat fi'il amar atau perintah. Baik, kita lihat caranya. Satu, membuang huruf mudhari', yaitu huruf yang 4 tadi, yang anita itu. Dibuang dia. Kemudian yang kedua, sukunkan baris huruf terakhir. Dimatikan, disukunkan. Kalau fi'il mudhari' tadi kan dia berbaris dhammah, yansuru, berarti dibuang menjadi yansur. Nah, disukunkan menjadi sukun. Yang ketiga, jika bisa dibaca setelah dibuang huruf mudhari'nya, kemudian baris yang terakhir disukunkan, maka yang ketiga, jika bisa dibaca, maka sudah selesai. Itu sudah menjadi fi'il amar, bentuknya sudah menjadi bentuk perintah. Sementara jika tidak bisa dibaca, maka ditambah hamzah di awal kata. Hamzah. Baris hamzah ini dibarisi sesuai dengan ain fi'il. Kecuali fathah, maka dikasrohkan. Ain fi'il ini akan kita jelaskan nanti. Ya, saya ulangi. Jika tidak bisa dibaca, ditambah hamzah di awal kata. Dibarisi sesuai dengan ain fi'il. Kecuali fathah, maka dikasrohkan. Oke, kita lihat contohnya. Ini adalah fi'il mudhari' yaqulu. Ini berbaris dhammah, ada huruf mudhari'ah di awal. Maka huruf mudhari'ah ini dibuang, tinggal dan baris akhirnya disukunkan menjadi qul. Karena dia huruf illat, maka dibuang. Maka kita lihat qul. Nah, kalau yaqulu dia sedang berkata, maka fi'il amar qul, katakanlah. Contohnya dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad. Nah, ini menjadi perintah. Nah, contoh lain, yadhhabu, masih ada huruf mudhari'ahnya di sini, yadhhabu. Kemudian dia dibuang dan disukunkan akhirnya, maka ini susah dibaca, tidak bisa dibaca ya. Maka ditambahlah huruf hamzah. Di awal ini dia tambah hamzah. Kemudian baris hamzah ini sesuai dengan baris ain fi'il. Ini ain fi'il, tapi nanti kita jelaskan. Kecuali berbaris fathah, maka hamzah ini dikasrohkan. Idhab. Idhab. Nah, karena dia berbaris fathah, maka dia dikasrohkan. Kalau seandainya dia kasroh, maka ini tetap kasroh. Contohnya ijlis. Kalau dia berbaris dhammah, maka itu hamzahnya ini akan didommahkan. Contohnya unsur. Contoh lain, yaf'alu. Yaf'alu ini adalah fi'il mudhari'. Ada ya dan dia berbaris dhammah. Ini fi'il mudhari'. Kemudian huruf mudhari'ahnya dibuang, ya ini, dan baris akhirnya disukunkan, maka jadilah seperti ini. Kita tidak bisa membacanya. Maka karena kita tidak bisa membacanya, maka kita tambahlah di awal huruf hamzah, tambah hamzah. Dan baris hamzah ini, dia sesuai seharusnya dengan ain fi'il ini, kecuali fathah, maka dia dikasrohkan seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ini penjelasan sedikit tentang ain fi'il ya. Ini fa fi'il, kayak nasoro, maka nunnya menjadi fa fi'il. Ain fi'il yang ini, kalau di nasoro, sodnya menjadi ain fi'il. Yang ini lam fi'il. Kalau di kata nasoro, rohnya menjadi lam fi'il. Jadi ini ya, fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Baik, berikutnya kita tadi membicarakan sedikit tentang nasab dan jazam. Penjelasannya seperti ini. Fi'il mudhari' semuanya dirofakkan, yaitu dhammah ya yang tadi, kecuali diawali huruf nasab maka dinasabkan, atau diawali huruf jazam maka dijazamkan. Nah, ini huruf nasab, kita lihat an yang pertama adalah kita bicarakan huruf nasab. Huruf nasab ya. Yang pertama an, yadhhabu, ay yadhhaba, asalnya ini yadhhabu. Maka karena ada an di awal, maka berubah menjadi ba. Ayyadhhaba. Yuridu ayyadhhaba. Dia mau pergi. Nah, ini kan ya, dia. Nah. Kemudian lan.
an, lan. Ini asalnya yatruku, ketika ada lan atruka. Artinya saya tidak akan meninggalkanmu. Yang ketiga adalah idzan. Katanya ukrimu. Ketika ada idzan ukrimaka. Baris mimnya berubah menjadi ma. Idzan ukrimaka. Kalau begitu saya akan memuliakanmu. Aqra'u ditambah dengan kai, jitu kai aqra'a. Saya datang untuk membaca. Ada juga lam kai. Katanya tubayyinu. Misalkan ini kata fi'il mudhari'nya. Nah, litubayyina linnas. Litubayyina linnas. Awalnya tadi berbaris dhamma, ada lam kai, maka berubah menjadi na. Litubayyina linnas, supaya kamu menjelaskannya kepada manusia. Kemudian ada lam juhdi. Yaghfiru, ini fi'il mudhari'nya. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Allah benar-benar tidak memaafkan mereka. Hatta, ini fi'il mudhari'nya tanam, hatta tanama, awalnya tanamu. Kemudian ijtahid fatanjaha. Ini tanjahu asal katanya, tapi ada fa di sini, maka ijtahid fatanjaha. Bersungguh-sungguhlah, niscaya kamu akan berhasil. Ada waw, fi'il mudhari'nya ya'lamu wa ya'lamas sabirin. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang penyabar. Kemudian au, contohnya ini fi'il mudhari'nya tadhhabu, antakuma au tadhhaba. Mau pergi atau mau berdiri atau mau pergi. Kemudian ini fi'il amil jawazim ya. Huruf jazam yang kita bicarakan tadi. Kalau huruf nasab tadi membuat fi'il mudhari' menjadi berbaris fathah, maka amil jawazim ini, huruf jazam ini membuat fi'il mudhari' menjadi sukun. Dan fi'il jazam ini dan huruf jazam ini ada yang menjazamkan satu fi'il, ada yang membuat sukun satu fi'il, ada juga yang membuat sukun dua fi'il. Yang pertama ini adalah contoh-contoh dari huruf jazam yang menjazamkan satu fi'il. Nah, yang pertama adalah lam, tidak ya. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yulad. Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Tidak artinya. Ingat ya. Lam artinya tidak. Kalau lamma artinya belum. Yang tadi ini tidak, yang lamma belum. Lamma yadzuqul azab. Mereka belum merasakan siksaan. Alam, bukankah? Alam, bukankah? Alam nashrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan dadamu? Nah, ini nasrohu asalnya. Tapi ketika ada huruf jazam, alam, maka dia menjadi sukun. Alam nashrah. Sama juga dengan lam yalid, menjadi sukun. Nah, yang berikutnya adalah alamma. Apakah belum atau bukankah? Itu artinya ya. Alamma. Apakah belum atau bukankah? Alamma uhsin ilaik. Bukankah saya sudah berbuat baik kepadamu? Lamul amri wa du'a li ya, maknanya harus atau semoga. Contohnya liyaghfirillahu alaina, supaya Allah mengampuni kita. Ini kenapa dibaca yaghfirillahu? Karena dalam bahasa Arab itu apabila bertemu dua huruf sukun tidak bisa dibaca, maka dibarisi sukun yang pertama dirubah menjadi i, hanya untuk bisa dibaca saja. Liyaghfirillahu alaina. Dasarnya liyaghfir Allahu alaina. Kemudian la finnahi wat dunga, artinya jangan. La takhaf wa la tahzan. Jangan takut dan jangan bersedih. Kemudian idzan, artinya bila atau jika atau apabila. Wa idza tusibka khososatun fatahammal. Kalau kamu kalau kamu ditimpa kemiskinan, maka tanggunglah. Kalau kamu ditimpa kesusahan, maka tanggunglah.
Kemudian ini adalah fi'il jazam yang menjazamkan dua fi'il. Kalau yang di atas tadi satu fi'il yang disukunkannya, maka ini yang disukunkan dua fi'il. Nah, in yang pertama in. Artinya bila dan jika. In ta'mal al khaira tadkhulul jannah. Nah, ini dua ya, ta'mal tadkhul. Ini pun kita baca karena dua sukun, maka kita kasrohkan. In ta'mal. Nah, ini juga. Ini kan sukun. Al khairu juga sukun di awal, maka supaya bisa dibaca ditambah dengan kasroh. In ta'malil khaira tadkhulil jannah. Nah, kalau kamu berbuat baik, kamu akan masuk surga. Kalau kamu berbuat baik, kamu akan masuk surga. Yang kedua, ma, apa saja. Ma tashrob, ashrob. Nah, ini ashrob. A ini adalah A yang ada di fi'il mudhari tadi. Artinya saya. Ta ini adalah juga yang ada di fi'il mudhari tadi. Artinya anta. Ma tashrob, ashrob. Apa yang kamu minum, saya akan minum. Ini man. Siapa saja. Nah, ya darus ini, ya ini adalah ya mudorik yang tadi, artinya huwa. Ini a-nya ini juga artinya saya. Nah, man ya darus, adarus mangahu. Siapa saja yang belajar, saya akan ikut belajar bersamanya. Nah, mahma ya, setiap kali. Mahma tahfaz, ahfaz ma'ak. Kapan saja kamu menghafal, saya akan ikut menghafal bersamamu. Izma, ketika. Izma, ketika. Izma tata'allam, ata'allam. Ketika kamu belajar, saya juga belajar. Nah, kemudian ayun, pada siapa saja. Artinya pada siapa saja. Ayan tadrib, adrib. Siapa saja yang kamu pukul, saya akan pukul. Nah, siapa saja yang kamu pukul, siapa saja yang akan kamu pukul, saya akan pukul. Mata, kapan saja. Mata yaskut Zaidun, yaskut al-ustadu. Ini kalau dibarisi semua sama dengan yang ini. Bertemu dua sukun. Yaskut ya, yaskut. Ini juga al-ustad sukun. Jadi kalau mau dibaca dibarisi, mata yaskut Zaidun, yaskutil ustadu. Tapi kalau nggak dibarisi, mata yaskut Zaidun, yaskut al-ustadu. Kapan saja si Zaid diam, Ustadz akan diam. Kapan saja si Zaid diam, Ustadz akan diam. Kemudian ayyana, pada yang mana saja. Ayyana ma tuhib, uhib. Yang mana saja kamu cintai, akan saya cintai. Aina, di mana. Maaf, di mana saja. Ainama takunu yudrikkumul maut. Di mana saja pun kalian berada, mati akan menjumpai kalian. Kemudian haitsuma, sekiranya ya, sama juga dengan contoh yang di atas. Haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu. Kapan saja kamu istiqomah, Allah akan menakdirkan untukmu. Kaifama, bagaimana saja. Kaifama tanzur anzur. Bagaimana saja kamu melihatnya, saya akan melihatnya. Baik, demikian materi kita pada pertemuan ketiga ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.